Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah praktik mata kuliah data mining kelas RA. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami terkait dengan modul terakhir praktikum data mining, yaitu klasifikasi yang berjudul Naive Bayes versus Support Vector Machine atau SVM. Adapun judul laporan kami yaitu laporan praktikum data mining, analisis hubungan antara pelanggan dengan usia dan keluhan menggunakan klasifikasi Naive Bayes dan Support Vector Machine. Kelompok itu sendiri beranggotakan saya sendiri, Wulan Sardina, Muhammad Bagas Kurnia, M. Akbar Restika, dan Anissa Lutfi Alifia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Akan disampaikan pendahuluan. Klasifikasi memiliki tujuan utama yaitu memprediksi label kelas. Setiap teknik klasifikasi memanfaatkan algoritma pembelajaran untuk membentuk model yang optimal dalam menghubungkan himpunan atribut dengan label kelas dalam data input. Setiap catatan dalam data training set terdiri dari himpunan atribut, di mana salah satu atributnya berperan sebagai kelas yang ingin diprediksi. Terdapat beberapa jenis klasifikasi dalam data mining, diantaranya adalah decision tree atau pohon keputusan, yaitu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan berbagai skenario pengambilan keputusan. Lalu terdapat regresi, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel input dan variabel output. Lalu terdapat naive bias, yaitu metode klasifikasi yang didasarkan pada teorema probabilitas bias. Lalu terdapat SFM, yaitu model pembelajaran yang supervisi dengan algoritma menganalisis data untuk pelatihan klasifikasi dan regresi, dan masih banyak yang lainnya. Pada modul kali ini kami hanya menggunakan naive Bayes dan juga support vector machine atau SFM untuk melakukan penelitian. Naive Bayes adalah satu algoritma statistik dan dalam klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes dikenal dengan metode klasifikasi yang populer dan termasuk dalam 10 algoritma terbaik dalam data mining. Algoritma ini memanfaatkan teori probabilitas untuk mencari probabilitas tertinggi dari kemungkinan klasifikasi. Dengan memperhatikan frekuensi masing-masing klasifikasi pada data pelatihan, SFM atau Super Vector Machine merupakan metode klasifikasi untuk data linear dan juga non-linear. Dengan singkatnya adalah suatu algoritma yang digunakan untuk pemetaan non-linear untuk mengubah data pelatihan asli ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Dalam dimensi baru ini, SFM mencari hyperlink yang dapat memisahkan secara linear tuple dari satu kelas dengan kelas yang lain dengan pemetaan non-linear yang tepat ke dimensi yang cukup tinggi dari data dua kelas selalu dapat dipisahkan oleh hyperlink. Bagi sebuah perusahaan, sangat penting untuk melihat pengembangan pelanggan dan juga feedback dari pelanggan tersebut. Tidak ada perusahaan yang menginginkan kehilangan pelanggan terlebih komplain ya. Namun tidak hanya komplain yang menjadi alasan pelanggan bertahan atau meninggalkan perusahaan tersebut. Masih banyak faktor lainnya seperti usia, jumlah tarif, dan juga lain sebagainya. Dataset yang kami pakai di sini yaitu customer churn yang memiliki 14 kolom. Berikut adalah kolom-kolom yang terdapat dalam database ini dengan jumlah baris 3.150 baris. Kolom yang pertama yaitu call failures atau jumlah panggilan yang gagal. Yang kedua adalah complaint, itu tentang keluhan, tidak ada keluhan atau keluhan gitu, atau ada keluhan. Yang ketiga adalah subscription length atau total jumlah bulan langganan. Yang keempat charge amount atau atribut ordinal yang menunjukkan jumlah tagihan, 0 jumlah terendah dan 9 jumlah tertinggi. Yang kelima adalah second of use, total detik panggilan yang digunakan. Yang keenam adalah frequency of use, total jumlah panggilan. Yang ketujuh adalah frequency of SMS atau total jumlah pesan teks. Yang kedelapan adalah distinct count number atau total jumlah panggilan dengan nomor yang berbeda. Yang kesembilan adalah age group atau atribut kardinal yang menunjukkan kelompok usia. 1 untuk menandakan usia lebih muda, 5 usia lebih tua. Tarif plan, atribut winner yang menunjukkan jenis paket tarif, bayar sesuai penggunaan, atau 2 langganan kontrak. Yang 11 adalah atribut status yang berisi dengan atribut binner yang menunjukkan status pelanggan, aktif atau non-aktif. Yang ke-12 adalah age, yaitu usia pelanggan. Yang ke-13 adalah atribut churn atau atribut binner sebagai label kelas, 0 itu untuk non-churn, 1 untuk churn, menunjukkan apakah pelanggan berpindah ke penyedia layanan lain atau tidak. Yang ke-14, customer value, nilai pelanggan yang dihitung. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk melihat pengklasifikasian apakah pelanggan berpindah ke penyedia lain atau tidak berdasarkan umur,
dan keluhan dengan menggunakan klasifikasi naive Bayes dan juga support vector machine. Selanjutnya, bagian metode akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, untuk metode klasifikasi yang kami gunakan dalam penelitian ini mencakup naive Bayes dan support vector machine. Naive Bayes sering memberikan hasil yang memuaskan terutama pada data dengan dimensi tinggi. Tujuannya adalah memprediksi label kelas dengan menghitung probabilitas posterior untuk setiap kelas dan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi. SVM adalah metode klasifikasi yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas dalam ruang atribut. SVM bekerja dengan memaksimalkan margin, yaitu jarak terbesar antara hyperplane dan titik terdekat dari masing-masing kelas. Tujuannya adalah untuk menemukan hyperplane optimal yang memaksimalkan margin, sehingga memastikan generalisasi yang baik pada data baru. SVM sering diterapkan dalam klasifikasi data seperti pengolahan pola, pengolahan citra, dan bidang-bidang lain yang memerlukan pemisahan kelas yang optimal. Berikut flowchart naive Bayes yang sudah kami buat, dan juga flowchart support vector mesin yang sudah kami buat. Next. Pada data understanding dan pre-processing, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh tipe data pada dataset merupakan integer, kecuali kolom customer value yang memiliki tipe data float. Dataset memiliki 14 kolom dengan 3150 baris. Next. Selanjutnya dilakukan pengecekan nilai yang hilang. Pada dataset tersebut tidak ditemukannya nilai yang hilang. Selanjutnya pada deskripsi data dapat dilihat pada perhitungan statistik deskriptif yang diberikan oleh setiap kolom. Selanjutnya, pada gambar tersebut dapat dilihat distribusi distribusi data customer value belum berdistribusi normal. Ada lonjakan pada 0 sampai 500. Selanjutnya, korelasi antara kolom. Dapat dilihat korelasi antar kolom di mana jika nilai 1 atau mendekati 1 memiliki korelasi yang kuat, namun ketika bernilai 0 atau mendekati 0 memiliki korelasi yang cukup baik. Di sini dilihat variabel frekuensi of use dan juga variabel frekuensi of use mendekati mendekati 0, mendekati 1. Next. Selanjutnya memilih fitur yang akan digunakan pada gambar tersebut. Terdapat 3 kolom yang akan digunakan pada analisis kali ini, yaitu kolom edge, complaints, dan churn. Selanjutnya pada data preprocessing. Pada data preprocessing diketahui untuk variabel X berisikan semua kolom kecuali kolom terakhir yang dimana berarti variabel X memiliki kolom edge dan complaints, sedangkan untuk variabel Y berisikan hanya kolom terakhir untuk menjadi target mana yang dimana berarti variabelnya memiliki kolom churn. Next, fitur scaling. Pada gambar tersebut dilakukannya standarisasi data, tren, dan data test. Selanjutnya, pada bagian 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Akbar dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini kami langsung melakukan klasifikasi, di mana yang kami lakukan ini ada dua, yaitu menggunakan klasifikasi naive Bayes dan juga menggunakan klasifikasi SVM atau support vector machine. Nah, di sini kita melakukan deskripsi akurasinya, di mana dapat dilihat bahwa pada klasifikasi naive Bayes untuk akurasinya itu sendiri sebesar 89% dan untuk nilai recall itu sebesar 71 atau 0,57. Dan pada data klasifikasi NetBayes ini bisa dikatakan cukup baik karena
memiliki nilai akurasi dan recall yang cukup besar atau cukup positif. Oke, lanjut. Kedua itu kami juga lakukan kepada SVM atau support vector machine, di mana di sini untuk nilainya sendiri hampir sama, hampir sama seperti naib Bayes, di mana memiliki akurasi yang sebesar 88% atau di bawah naib Bayes itu di bawah 1% itu. Dan memiliki hasil F1 score-nya itu sama, itu secara 0,7. Nah, sehingga bisa kita bandingkan bahwa pada kedua klasifikasi ini sama-sama bagus gitu akurasinya. Bisa dilihat bahwa akurasinya sebesar 89 dan 88. Nah, ini juga kita lakukan kepada present recall dan terhadap keduanya hampir sama gitu datanya. Nah, di sini kita lakukan juga prediksi data trend dan data test. Nah, di mana ini kita terhadap age dan compliance, di mana langsung saja kita implementasiin ke contohnya, di mana ketika di ini kita memakai data umur 30 dan memiliki komplesnya 0. Komplesnya 0 itu di sini bahwa dia tidak ada keluhan gitu. Nah, maka akan menghasilkan output yaitu turunnya 0, yang dimana dia akan berpindah ke penyedia layanan. Nah, sedangkan pada yang kedua itu kita lakukan terhadap umur 20 dan komplesnya yaitu 1, atau 1 itu yang dibilang adalah ada keluhan. Nah, itu maka menghasilkan 1, yaitu dia akan churn atau akan berpindah ke layanan, sehingga model yang kita lakukan ini bisa dikatakan itu sudah sesuai dengan klasifikasi pada dataset yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu saja, mungkin kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Anissa. Terima kasih Mas Akbar. Berdasarkan hasil di atas didapatkan kesimpulan bahwa pada klasifikasi naib Bayes memiliki nilai akurasi sebesar 89% dan nilai akurasi klasifikasi SVM adalah 88%. Keduanya memiliki nilai akurasi yang cukup besar dan dapat digunakan sebagai prediksi dan juga analisis. Namun di antara kedua klasifikasi ini didapatkan yang terbaik adalah klasifikasi naib Bayes, dikarenakan nilai akurasinya didapatkan lebih 1% dibandingkan SVM. Klasifikasi naib Bayes mampu memprediksi apakah seorang pelanggan tetap pada penyedia layanan tersebut atau pindah berdasarkan usia pelanggan dan juga keluhan yang pernah diajukan. Klasifikasi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis target pemasaran kembali agar mendapatkan pelanggan lebih banyak sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Berikut referensi yang kami gunakan dan juga terlampir link collab, link YouTube, dan juga logo. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya mewakili kelompok RA, kelompok 2 RA, mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Asma. Terima kasih banyak ya kakak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.